Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah Al-Maidah ayat 8 bagian ketiga. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa aq. Huruf qaf dihukumi dengan qalqalah sughra. Karena huruf qalqalahnya ini qaf sukunnya asli, bawaan dari kalimat tersebut, dan berada di tengah bacaan kita. Maka kita baca dengan dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Huwa aqrabu. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim, sebab ra berbaris di atas yaitu baris fathah. Maka cara bacanya ditebalkan. Huwa aqrabu lit. Kemudian di sini ada hukum alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf ta. Nah, maka dibacanya dimasukkan ke ta langsung. Alif lam biasanya ada alifnya kan? Atau alifnya itu adalah hamzah wasal. Nah, di sini hamzah wasalnya itu tidak ada ya, dibuang karena kemasukan lam dengan harokat kasrah. Tapi hukumnya tetap alif lam syamsiyah. Littaqo. Kemudian ada hukum qalqalah sughra. Karena huruf qalqalah qaf sukunnya asli dan ada di tengah bacaan, maka dibaca dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Littaqwa. Wa hukumnya mad tabi'i muqaddar. Karena huruf waw berbaris fathah panjang, maka cara bacanya dipantulkan wawunya ini dengan dipanjangkan, maksudnya ya, dipanjangkan sepanjang 2 harokat. Littaqwa. Di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waslu aula, yang artinya diwasal atau diteruskan lebih utama. Wattaqu. Nah, ini alifnya ini hamzah wasal ya, jadi bukan huruf mad, bukan pemanjang. Jadi walaupun sebelumnya fathah tidak perlu dipanjangkan dulu. Hamzah wasal itu jika di tengah tidak dibaca, kalau di awal bacaan baru dibaca dengan harokat tertentu. Ini lewat. Wattaqu. Jika kita berhenti di qu, hukumnya adalah mad tabi'i zahiri. Karena waw ini adalah waw mad, waw sukun. Waw sukun didahului dhammah, maka mad tabi'i panjang 2 harokat. Wattaqu. Namun dibaca panjangnya hanya saat berhenti saja. Kalau wasal madnya gugur, qafnya jadi pendek. Wattaqullah. Namanya takhallus bil hadfi. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 sukun, di mana sukun pertama adalah waw, sukun kedua adalah lam. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Wattaqullah. Lam pada lafaz Allah dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya berbaris dhammah. Maka huruf lam ini kita tebalkan. Wattaqullah. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam kita lewat, tidak kita baca ya. Atau dengan kata lain dimasukkan atau diidghamkan. Wattaqullah. Allah ketika berhenti dihukumi dengan mad arid li sukun. Karena ada mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya fathah panjang pada huruf lam, kemudian huruf yang disukunkannya huruf ha. Kalau berhenti, lamnya boleh dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan.
wattaqullah. Di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Inna. Kemudian ada hukum gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya dengung, bunyi n-nya tahan sampai ada suara masuk hidung kurang lebih 2 harokat. Innallah. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim sebab huruf sebelumnya berbaris fathah, maka dibacanya tebal. Innallah. Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak kita baca atau kita bacanya masuk. Innallah. Allah matobi'i muqaddar. Karena huruf lam berbaris fathah panjang, maka cara bacanya panjang lamnya 2 harokat. Innallaha khabir. Bi dihukumi dengan matobi'i zahiri sebab ada ya sukun didahului baris kasroh, maka huruf ba ini kita panjangkan 2 harokat saja. Khabirum. Kemudian ro-nya dihukumi dengan tafkhim ya, dibaca secara tafkhim. Kenapa? Karena ro ini berbaris di atas yaitu barisnya dhammah tanwin. Maka cara bacanya ditebalkan. Khabirum. Kemudian ada hukum iqlab. Karena ada tanwin dhammah yang menghadapi huruf ba, maka bunyi tanwin diganti bunyi mim sukun jadi m ya. Khabirum disertai dengung. Khabirum bima. Ma matobi'i zahiri. Karena ada alif didahului baris fathah, maka huruf mim panjang 2 harokat. Bima ta'malun. Ketika kita berhenti, ini hukumnya mad arid li sukun. Karena ada mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun didahului dhammah, huruf yang disukunkannya adalah huruf nun. Maka kita panjangkan lamnya ini, boleh 2, boleh 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Ta'malun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa aqrabu littaqwa wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Pertanyaan untuk hari ini, coba sebutkan nama hukum yang saya tunjuk. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.